Dipermalukan saat reuni sekolah, pria ini balas semua temannya dengan cara elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Arga baru saja menjejakkan kaki di beranda setelah seharian bekerja di ruangan kecil tempatnya menyambung hidup. Tubuhnya masih dibalut jaket berbau mesin, dan langkahnya berat seolah membawa sisa letih yang tak habis-habis. Saat mendorong pintu kayu rumah yang mulai lapuk dimakan usia, matanya langsung tertumbuk pada sebuah amplop putih yang terselip di bawah celah pintu. Ia memungutnya perlahan, dengan kening mengerut. Tak ada logo, tak tercantum pengirim. Hanya namanya sendiri yang tertulis dengan tinta biru, menggunakan tulisan tangan rapi yang entah kenapa membuat jantungnya berdegup tak tenang. Dengan gerakan pelan, ia menyobek sisi amplop itu. Aroma lembut parfum menyeruak dari dalam, aroma yang tak asing, mengingatkannya pada ruang presentasi yang sunyi, pada tumpukan buku tebal di perpustakaan, pada koridor fakultas yang dulu sering ia lewati dengan kepala tertunduk. Kertas undangan itu terbentang, dengan huruf emas menyala di bagian atas. Reuni Akbar Angkatan 2008 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tenggorokannya tercekat. Matanya tertahan di daftar peserta yang tercantum di bawahnya. Bagas, Sinta, Reza, Rika, gumamnya lirih. Suara itu seperti menggali peti lama berisi potongan-potongan kisah yang tak semuanya manis. Beberapa nama menyulut senyum samar, tapi yang lain menusuk, seperti serpihan kaca yang tak sengaja tertinggal di kulit, mengingatkan pada ejekan, tawa sinis, dan tatapan pura-pura buta dari mereka yang dulu sekelas namun berbeda dunia. Arganya duduk di kursi kayu yang mulai goyah dimakan usia. Meja di hadapannya penuh debu, menyisakan bekas cangkir dan remah sarapan kemarin. Undangan itu ia letakkan begitu saja di atasnya, seperti benda asing yang tiba-tiba hadir membawa gelombang di perairan hidupnya yang selama ini datar. Tatapannya kosong menembus dinding kusam. Dari luar, terdengar suara motor meraung, disusul tawa anak-anak yang berlarian di gang sempit. Semua itu berlalu begitu saja, tak mampu mengusir gumam kegelisahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Arganya menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri, apa gunanya dateng? Tapi ada sisi lain dalam dirinya yang mulai berbisik lebih dalam. Suara kecil yang dulu ia bisu-bisukan, kini mulai bicara, mungkin ini saatnya. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba meredakan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Lalu, ponselnya bergetar. Layar menyala, menampilkan nama yang sudah lama tak muncul. Arga, lu juga dapat undangannya, kan? Suara Tio, teman satu kelompok magang yang dulu sering bantuin laporan akhir. Iya baru aja tadi, jawab Arga datar, mencoba terdengar biasa saja. Wah, pasti rame tuh. Datenglah. Jangan hilang terus kayak hantu. Kita semua kangen, bro. Arga tak langsung menjawab. Ada sesuatu dalam suara Tio yang terdengar hangat, tapi hatinya masih belum bisa benar-benar percaya. Gua pikir-pikir dulu, Tio. Dari luar, angin menggerakkan dedaunan, membawa bau tanah basah yang naik bersama udara lembab. Langit tampak muram, awan hitam menggantung berat di atas atap seng rumahnya yang mulai berkarat. Arga menatap langit dari jendela kecil itu, dan entah kenapa malam itu terasa berbeda. Seolah ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang belum bisa ia pahami. Tapi yang paling membuat dadanya tak tenang bukanlah undangan itu, melainkan satu pertanyaan yang sejak tadi menolak pergi dari kepalanya. Apakah ia siap kembali ke tempat yang dulu membuatnya merasa paling kecil? Pagi itu, sisa hujan malam masih menggantung di udara. Embun mengendap di dedaunan dan kabut ringan melayang pelan di antara genteng rumah dan pohon jambu tua yang berdiri kokoh di pojok halaman. Di dalam kamar kecil berukuran 3x3 meter, Arga berdiri terpaku di depan cermin buram yang pinggirannya berkarat. Cermin itu menggantung seadanya di dinding semen yang belum pernah disentuh plester, terjepit di antara kalender 2020 yang masih tergantung dan rak buku reot yang penuh dokumen kerja dan catatan bersampul kusam. Dengan gerakan lambat, ia mengambil jas hitam yang sejak lama tergantung di balik pintu. Jas itu pernah jadi andalannya. Meskipun warna di kerahnya sudah pudar dan ada sobekan kecil di bagian dalam lengan, jejak gigitan tikus yang ia temukan 2 tahun lalu.
Tapi sobek itu sudah dijahit dengan tangannya sendiri. Benangnya sedikit melintir, tapi kuat. Ia menepuk pelan bahunya, memandang sosoknya di cermin, dan bergumam nyaris tak terdengar, "Masih bisa dipakai, kan?" Lalu ia menunduk, mengambil sepatu kulit tua yang disimpan rapi di atas kardus bekas mesin blender. Sepatu itu penuh cerita. Dipakai saat presentasi skripsi, wawancara kerja pertama, dan saat menyambangi puluhan kantor yang pintunya tak pernah terbuka. Kulitnya sudah mengelupas di sisi kanan, solnya longgar di bagian tumit, tapi semalam ia bersihkan sebaik mungkin dengan sikat gigi bekas dan semir murahan yang dibelinya dari warung depan gang. Ia memakainya perlahan, lalu berdiri dengan tubuh tegak dan pandangan lurus. "Cukup layak, ya?" tanyanya pada bayangan di cermin, merentangkan tangan, lalu melipatnya di dada. Pantulan itu memperlihatkan pria dengan garis wajah yang lebih tegas, mata lelah namun masih menyimpan bara, dan tubuh yang tak lagi sekurus masa kuliah. Rambutnya disisir rapi ke samping, meski beberapa helai tetap enggan tunduk. Bukan penampilan yang membuatnya tampak siap, tapi keyakinan yang perlahan tumbuh dari dalam dadanya. Dari dapur, suara ibunya menyusul lewat celah pintu. "Arg, kamu yakin mau berangkat sekarang? Masih terlalu pagi, loh." "Iya, Bu. Saya ada urusan sebentar sebelum ke sana," jawabnya sambil menyelipkan dompet ke saku celana kain yang sudah mulai lusuh. Sang ibu muncul, berdiri di ambang pintu dan menatap putranya dari atas sampai bawah. "Itu masih jas yang dulu?" tanyanya pelan. Arga hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Bukan jasnya yang penting, Bu, tapi siapa yang pakai." Ibunya diam, kemudian mendekat dan memeluknya singkat tapi erat. "Hati-hati, ya. Kalau ada yang nyeletuk nggak enak, kamu tahan aja. Jangan ikut panas." Arga membalas pelukannya dengan anggukan. "Saya nggak kesana buat marah. Saya cuma mau tahu, apa saya masih dianggap berarti di mata mereka." Ia melangkah keluar. Jalan kecil di depan rumah masih basah, beberapa genangan menyembur saat sepatu tuanya terbenam pelan di lumpur. Tapi ia tak memedulikan noda. Langit mulai membuka diri, awan tipis bergeser pelan. Di ujung gang, ojek online sudah menunggu. Saat gerbang dibuka dan ia melangkah ke motor itu, Arga sempat mendongak, menatap langit yang perlahan cerah, lalu memejamkan mata dan menarik napas panjang. Hari ini bukan sekadar reuni. Ini adalah pertemuan antara dirinya yang sekarang dan luka-luka yang dulu pernah ia sembunyikan. Dan kali ini, ia datang bukan untuk menunduk. Langkah Arga terhenti sejenak di depan pintu ballroom hotel mewah itu. Karpet merah terbentang megah, melingkar lembut seperti ombak tenang. Namun baginya, hamparan itu terasa asing, seolah belum pernah sekalipun ditujukan untuknya. Seorang petugas keamanan menatapnya dengan ekspresi datar, namun sorot matanya sekejap mengarah ke sepatu Arga yang ujungnya mulai terkelupas. Arga mengangguk pelan, menyodorkan undangan dari saku jas yang warnanya mulai pudar oleh waktu. Begitu melangkah masuk, cahaya dari lampu gantung kristal menyinari ruangan luas dengan kehangatan yang terlihat indah, tapi terasa kosong. Meja-meja bundar berbalut taplak putih tertata rapi, dihiasi bunga segar yang tampak baru diletakkan. Di pojok ruangan, seorang pianis memainkan nada-nada jazz yang lembut dan mengalun. Namun suara musik itu nyaris tenggelam oleh hawa dingin yang bukan berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari mata-mata yang segera mengarah padanya. Itu siapa ya? Wajahnya kayak familiar, bisik seorang pria berbaju biru muda, matanya menatap tajam namun seolah pura-pura tidak mengenal. "Jangan-jangan itu Arga?" sahut seorang wanita di sebelahnya, alisnya terangkat tinggi, seolah melihat hantu dari masa lalu. "Hah? Arga? Masih ada aja orangnya? Gue kira udah pindah planet." Timpal yang lain, sambil menahan tawa di balik gelas wine yang setengah kosong. Arga mendengar semua bisikan itu. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk menusuk dada dengan perlahan. Ia tak menunduk, tapi juga tak sanggup menatap satupun mata yang memandangnya. Ia tetap berjalan, langkahnya melewati satu meja ke meja lain, diiringi sorot mata yang menyelidik dan senyuman sopan yang rasanya pahit. Dari pojok ruangan, Tio melambai-lambai. "Arg, kesini, bro," teriaknya, seperti menarik Arga keluar dari jurang sunyi penuh tatapan menusuk itu. Arga membalas dengan senyum tipis dan segera mendekat. "Gue boleh duduk sini, ya, Tio?" "Jelas boleh, bro,"
Duduk aja. Masih Arga yang dulu, tapi kayaknya ada sesuatu yang berubah. Tapi bagus sih. Belum sempat Arga membalas, suara lain menyambar dari arah meja sebelah. Wah, ini Arga? Yang dulu sering duduk paling belakang di kelas. Ya? Kok bisa diundang juga ke sini? Kata Bagas, mantan ketua himpunan, dengan nada bercanda yang hanya menghibur dirinya sendiri. Arga mengangguk perlahan. Iya, gue cuma pengen ngerasain lagi suasana kampus dan ketemu orang-orang lama. Wah, hebat. Masih bisa sempat datang? Ya. Sekarang sibuk apa? Masih di tempat bimbel itu, ya? Lanjut Bagas, senyumnya lebar tapi kosong, seperti etalase toko yang hanya memajang kemewahan palsu. Arga memandang Bagas sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Alhamdulillah, masih bisa jalanin hidup dengan baik. Yang penting berkah. Bagas tertawa kecil sambil menepuk pundaknya, seperti guru yang menghibur muridnya yang tidak naik kelas. Yang penting usaha, ya. Bagus, bagus. Obrolan di meja mulai ramai lagi, tapi tak satu pun topik yang mengarah pada Arga. Mereka berbicara tentang investasi yang melesat, perusahaan baru yang sedang naik daun, dan rumah-rumah elit di pinggiran kota. Arga hanya diam, mendengarkan sambil menyesap air mineral, seperti pengamat yang tak diajak ikut serta dalam panggung percakapan. Tapi dalam keheningannya, ia mengingat. Bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk menandai, bahwa yang paling menyakitkan kadang bukan kalimat yang terlontar, melainkan tatapan samar dan tawa kecil yang terlalu lirih untuk dianggap penghinaan, namun cukup menusuk untuk membuat luka lama kembali menganga. Sebuah meja bundar di sisi ruangan menjadi tempat Arga duduk malam itu. Lokasinya tak terlalu mencolok, tapi cukup dekat untuk menangkap gumam, tawa, dan bunyi gelas dari meja-meja lainnya. Di sekelilingnya duduk 4 orang yang dulu pernah berbagi ruang kelas dan tugas kelompok. Bagas yang tetap tampil mencolok, Sinta dengan dandanan yang tampak seperti baru keluar dari salon, Rian yang tubuhnya kini berisi dan dikenal sebagai pemilik kedai kopi kekinian, serta Lina yang sejak tadi sibuk menyisir rambut dengan jari tiap beberapa menit sekali. Percakapan awalnya terasa ringan dan menyenangkan. Mereka saling melempar cerita tentang dosen killer yang dulu jadi momok, kenangan di kantin tua yang melegenda, dan lelucon kuliah yang memancing senyum di wajah-wajah yang mulai ditarik usia. Arga ikut tertawa kecil, meski sebagian besar waktunya ia habiskan sebagai pendengar. Ia sadar, dirinya tidak membawa cerita gemilang yang bisa mengundang tepuk tangan atau decak kagum. Namun, seperti air yang berubah arah saat menyentuh batu, topik obrolan pun mulai melenceng. Bagas meletakkan gelasnya perlahan, lalu bersandar ke depan dengan wajah sok akrab. Gar, katanya lu masih ngontrak di gang sebelah komplek ya? Tapi keren sih, tetap setia sama hidup sederhana. Banyak orang sekarang justru capek ngejar status, ucapnya, disusul tawa yang mengandung nada yang tak sepenuhnya bersahabat. Sinta menutupi mulutnya, pura-pura menahan tawa. Rian ikut menyikut bahu Arga sambil menambahkan. Pasti udah hafal rute tercepat kalau mau kabur dari razia. Ya? Siap jadi tur guide kampung. Nih. Lina ikut nimbrung, kali ini dengan suara yang lebih pelan, tapi tatapannya menyapu Arga dari ujung rambut sampai sepatu yang mulai usang. Tapi jujur, Gar, hidup kayak kamu tuh mungkin lebih damai. Nggak kayak kita yang pusing mikirin portofolio investasi, cicilan rumah, utang mobil. Kamu tuh seimbang, adem, gitu. Sekilas terdengar seperti pujian, tapi Arga tahu betul, nada mereka lebih mendekati sindiran daripada ketulusan. Ia tak terpancing. Ia hanya mengangkat gelas berisi air putih, meminumnya perlahan, lalu menaruh kembali ke meja tanpa suara. Iya, gue masih ngontrak, jawabnya tenang, sambil menatap lurus ke arah meja, bukan ke wajah siapapun. Tapi bukan berarti nggak mampu beli. Rian tertawa lebih keras, seolah merasa telah menemukan kembali Arga lama. Nah, itu dia, masih sama idealisnya. Nggak berubah. Arga tetap tenang. Tak ada bantahan, tak ada klarifikasi. Ia memilih diam, tapi bukan diam yang lemah. Di balik ketenangannya, ada getaran yang menyesakkan. Bukan karena diejek, bukan karena dianggap kecil, tapi karena mereka yang pernah berjalan bersamanya kini mempermainkan luka yang tak pernah mereka tahu ia bawa sendirian selama ini. Ia menarik napas pelan,
membiarkannya mengalir keluar lewat hembusan lembut. Diamnya kini bukan lagi bentuk tunduk, melainkan cara menyiapkan ruang untuk bangkit. Dan di balik senyum tipis yang mulai mengendur di bibirnya, sebuah tekad perlahan mengakar, bahwa akan ada hari di mana mereka berhenti tertawa, bukan karena dibungkam, tapi karena kagum tak bisa berkata apa-apa. Di tengah sorotan lampu kristal yang menggantung megah dan deretan meja berbalut kain satin putih mengilap, Arga duduk tanpa banyak gerak. Tatapannya kosong tertuju ke panggung kecil di depan sana, tempat pembawa acara mengoceh panjang tentang kisah sukses para lulusan. Suara itu terdengar sayup, seolah datang dari lorong masa silam yang enggan ia sentuh kembali. Di tangannya, gelas air setengah penuh masih tergenggam. Ia tak haus, tapi memegang gelas itu membuatnya tampak sibuk. Cukup untuk menutupi perih yang terus menyelinap diam-diam. Matanya sesekali menyapu orang-orang di ruangan itu, tapi pikirannya telah menyeberang jauh ke masa lalu. Ia melihat bayangan dirinya, remaja kurus berseragam pudar, berjalan melewati genangan dengan sepatu usang menuju kampus. Ia bisa merasakan lagi dentuman kosong di perutnya, karena sehari-harinya hanya diisi satu kali makan. Sementara yang lain duduk santai menyeruput kopi di kedai mewah, ia memilih sudut sepi taman kampus, menyantap nasi bungkus dari pagi yang ia jaga agar tak basi sampai sore. Tak pernah ada marah saat itu. Justru seringkali, ia tersenyum sendiri, bermimpi bahwa suatu hari, jalannya akan lebih terang. Tapi malam ini, di antara wajah-wajah yang dulu nyaris tak menyadari keberadaannya, suara mereka terdengar sama seperti dulu, ringan, namun menyayat. Arga, ya? Yang dulu tiap pulang kuliah suka duduk sendirian di tangga belakang gedung. Yang waktu seminar sempat pidato pakai sepatu bolong tapi tetap percaya diri. Arga menunduk sebentar, menatap kedua tangannya, tangan yang dulu mengangkat galon, mencuci piring, dan menulis tugas dalam satu malam. Bukan karena ia tak bisa melawan ejekan, tapi karena seluruh tenaganya habis untuk sekadar bertahan. Dulu ia menahan lapar, menahan hinaan, menahan kantuk, dan kini menahan perasaan yang kembali ditertawakan. Lina tertawa kecil lalu berkata, "Tapi kamu tuh hebat, Gar. Bisa hidup sesulit itu tapi tetap tegak. Salut sih, cuma ya, kasihan juga." Arga menoleh pelan ke arahnya, matanya tenang tapi dalam. "Aku nggak pernah butuh dikasihani. Aku cuma nggak pernah tertarik jadi orang lain." Hening mendadak jatuh. Senyum mengejek mereka perlahan memudar, seolah tak menyangka Arga membalas dengan nada setegas itu. Tapi Arga kembali diam, seperti seseorang yang tahu kapan harus berkata, dan kapan membiarkan sunyi berbicara. Ia menarik napas panjang, lalu menutup mata sesaat. Dan saat kelopak matanya tertutup, kenangan itu muncul satu persatu, pintu kos reot yang selalu berderit, ubin perpustakaan yang hafal langkahnya, kertas ujian yang basah oleh keringat karena ruangan pengap tak berjendela. Semua datang bersamaan, jelas dan hidup, seperti baru terjadi kemarin. Namun yang tak lagi sama malam ini adalah dirinya. Ia bukan lagi remaja yang hanya bisa menahan. Ia kini menyimpan semua kenangan itu, bukan untuk meratapinya, tapi untuk menggunakannya sebagai alasan untuk melangkah lebih jauh. Karena malam ini belum selesai, dan waktunya untuk membalikan arah cerita, tinggal menunggu detik berikutnya. Saat Arga mulai tenggelam dalam sunyi dan kenangan yang terasa seperti duri di dada, sebuah suara lembut dari sisi kirinya membuatnya tersentak ringan. "Arga?" Suara itu nyaris seperti bisikan. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri seseorang yang dulu pernah menjadi warna hangat di antara hari-hari kelam masa kuliahnya, Sinta. Ia tampak dewasa, dengan dres biru tua yang jatuh anggun dan rambut panjangnya tergerai rapi ke samping. Namun sorot matanya tak berubah, masih teduh dan penuh ketulusan, seperti saat mereka berbagi waktu di pojok ruang baca fakultas. "Ya ampun, kemana aja kamu selama ini?" Sinta mendekat sambil tersenyum lebar, lalu memeluknya sebentar, hangat, tanpa ragu. Arga sempat terdiam. Pelukan singkat itu membawanya kembali ke malam-malam ujian, ketika mereka begadang ditemani kopi sachet dan buku-buku pinjaman yang penuh coretan. "Masih bertahan hidup," jawab Arga sembari tertawa kecil. Kadang nyasar juga ke realitas. Sinta ikut tertawa, lalu duduk di kursi kosong di sebelahnya. "Astaga, aku sempat mikir kamu pindah ke luar negeri atau semacamnya. Soalnya dulu kamu yang paling semangat nyari jurnal internasional segala."
Cuma biar gak ngantuk aja, Arga mengangkat bahu dengan santai. Kalau kamu sendiri, sekarang gimana? Aku, kerja aja sih. Sempat dingo, sekarang pindah ke kementerian. Tapi jujur, aku sering banget kangen masa-masa kita dulu. Kamu masih ingat gak? Kita pernah ketiduran di bawah rak B7 gara-gara kebanyakan baca. Arga tertawa lepas. Tawa yang tulus, bukan yang ia gunakan untuk menyembunyikan luka. Ingat banget. Itu pertama kalinya gue ngerasa lapar bukan karena belum makan, tapi karena dinginnya lantai. Sinta ikut terkekeh, lalu memandangnya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Sekarang kamu kerja di mana? Kali ini Arga tidak mengalihkan pandangan. Ia menatap Sinta dengan tenang, lalu menjawab tanpa ragu. Suaranya tenang namun mantap. Sekarang kerja di perusahaan teknologi kecil. Punya beberapa cabang di Asia, Eropa, sama Timur Tengah. Sinta mengerutkan dahi, sedikit bingung. Maksudnya, kamu kerja di sana atau perusahaannya punya cabang di situ? Arga tersenyum pelan. Kebetulan aku pendirinya. Sinta terdiam sejenak. Matanya menatap lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi wajah Arga, mencari tanda-tanda kalau ia sedang bercanda. Tapi yang ia temukan hanya ketenangan, tanpa kesombongan, tanpa sikap menyombongkan diri. Semua terlihat begitu apa adanya. Kamu gak bohong? Bisiknya pelan. Arga mengangguk. Enggak, aku serius. Hening menyelimuti mereka beberapa detik. Tapi keheningan itu tak kaku. Justru terasa damai, seperti dua orang yang saling mengenali versi baru dari satu sama lain, setelah waktu memisahkan mereka terlalu lama. Dan di tengah hiruk-pikuk pesta reuni, dengan tawa yang terdengar palsu dan komentar yang membekas seperti luka, hanya Sinta yang mampu membuat Arga merasa bahwa dirinya masih berarti, masih utuh sebagai manusia. Namun bahkan Sinta belum menyadari, pertemuan ini baru permulaan dari malam yang akan membalikkan segalanya. Lampu ballroom perlahan meredup, menyisakan sorotan terang yang terpusat ke panggung utama. Suara pembawa acara menggema dari pengeras suara yang tergantung di langit-langit, merambat tenang tapi penuh bobot. Dan kini kita sampai di momen spesial. Penghargaan untuk tokoh yang telah memberikan sumbangsi terbesar bagi alma mater kita. Dialah donatur utama di balik pembangunan gedung alumni yang akan segera berdiri megah di kampus tercinta. Arga yang semula sedang berbicara perlahan dengan Sinta, langsung menghentikan ucapannya. Punggungnya tegak, wajahnya menatap panggung tanpa ekspresi. Sementara Sinta memandangnya dengan dahi berkerut, seperti merasakan bahwa sesuatu besar tengah mengarah pada Arga. Berikan sambutan hangat untuk Arga Mahendra, pendiri dan pemilik PT Aurum Teknologi Nusantara. Suasana mendadak beku. Tak ada tepuk tangan. Tak ada tawa, senyum, atau seruan gembira. Yang ada hanya keheningan yang nyaris memekakan telinga. Lalu sebuah suara kecil, sendok jatuh di lantai, pecah seperti letupan di tengah kesunyian. Bisik-bisik menyusul, cepat menyebar seperti riak air yang dilempar batu. Arga, yang tadi disindir soal jasnya. Itu, Arga yang waktu kuliah gak punya laptop sendiri. Mereka yang sebelumnya tertawa mengejek kini tampak bingung, sebagian membisu dengan wajah kaku. Seseorang yang tadi mencibir soal tempat tinggal Arga kini menunduk. Pipinya memucat, tangan gemetar tak berani menatap siapapun. Mata-mata yang sempat menatap rendah kini membesar. Mulut-mulut ternganga tak percaya. Sosok yang mereka nilai dari sepatu lusuh dan jas sederhana itu, ternyata adalah otak di balik perusahaan teknologi berskala internasional. Namun Arga tidak langsung berdiri. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, seolah menenangkan badai yang sempat menyeruak dalam dadanya. Sinta menggenggam lengan bajunya perlahan, matanya berkaca, suaranya nyaris bergetar. Arga, ini semua kamu yang lakukan. Arga hanya menoleh sekilas, mengangguk tenang. Bukan buat dilihat orang. Aku cuma pengen generasi berikutnya punya ruang belajar yang layak. Biar mereka gak harus ngerasain tidur di lantai perpustakaan seperti kita dulu. Ia lalu berdiri perlahan dari kursinya. Semua mata kini tertuju padanya. Tidak ada lagi yang berani tertawa. Tidak ada sindiran atau ejekan terselip. Yang ada hanya keheningan penuh hormat ketika Arga mulai melangkah ke depan. Langkah yang tenang namun penuh makna. Bisik-bisik berubah menjadi tepuk tangan, pelan, menyusul satu persatu.
hingga akhirnya menggema dan membuat seluruh ruangan berdiri memberi penghormatan. Tapi bagi Arga, ini bukan tentang pembalasan, bukan soal diakui atau dielu-elukan. Ini tentang membuktikan bahwa mereka yang dulu dihina, yang dicibir karena tak punya apa-apa, tetap bisa tumbuh dan berdiri lebih tinggi dari semua cemoohan yang pernah diarahkan pada mereka. Dan bagi Arga, semua ini baru permulaan dari cerita yang jauh lebih panjang. Arga melangkah menuju podium dengan langkah perlahan namun mantap, seolah setiap jejaknya telah lebih dulu dipikirkan. Sorotan lampu mengikuti geraknya, menciptakan bayangan tegas di baliknya, menghiasi latar dengan pantulan yang menyatu dengan logo reuni emas yang megah. Jas hitam yang ia kenakan tak lagi rapi seperti baru, ada kerutan di bagian lengan dan bahu, namun justru dari situ terpancar kejujuran hidup yang telah lama ia jalani. Arga berdiri tegak, bukan karena status, bukan karena penampilan, melainkan karena keteguhan hati yang terbentuk dari luka-luka yang tidak dilihat siapapun. Pandangan matanya menyapu seluruh ruangan, menyentuh wajah-wajah yang kini tak sekeras sebelumnya. Ada yang menunduk malu, ada pula yang masih sulit percaya dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Namun Arga tak menunjukkan sikap menang. Ia tetap tenang, dengan sorot mata yang menyimpan keteduhan, bukan kemarahan. Ia menarik mikrofon mendekat, lalu bicara dengan suara datar namun menyusup tajam, seolah tak butuh kekerasan untuk membuat orang diam. Dulu saya cuma mahasiswa yang tinggal di kamar kos sempit. Kadang harus menahan lapar karena uangnya habis untuk ngeprint laporan. Tiap hari jalan kaki ke kampus bukan karena hobi olahraga, tapi karena ongkos hanya cukup sampai hari Kamis. Ruangan sunyi. Sunyi yang menggigit. Tak ada suara batuk, tak ada bisik. Yang ada hanya kesadaran yang perlahan menjalar ke seluruh sudut ruangan. Saya pernah dianggap tidak penting. Sering disepelekan. Tapi nyatanya, semua celaan itu bukan kutukan. Itu pelatihan. Tanpa sadar kalian menempa saya menjadi seseorang yang lebih kuat dari versi saya sendiri. Versi yang tidak mudah patah hanya karena omongan. Ia menunduk sebentar, menghela napas, seolah ada sesuatu yang tertahan dalam dadanya, namun tak dibiarkan pecah di depan umum. Ketika Arga kembali menatap audiens, suaranya lebih pelan, seperti cerita lama yang akhirnya diucapkan tanpa dendam. Saya berdiri di sini bukan karena ingin membalas siapapun. Saya berdiri untuk berterima kasih. Karena kalau bukan karena kalian, saya mungkin sudah berhenti di tengah jalan. Tak seorang pun berani bersuara. Bukan karena tak mau, tapi karena tak bisa. Suasana dipenuhi rasa yang sulit dijelaskan. Beberapa mulai mengusap mata secara perlahan, yang lain memalingkan wajah, takut jika ekspresi mereka terlalu mudah terbaca. Mereka yang pernah menyepelekan Arga, kini merasa seperti bayangan, ada tapi tak berarti apa-apa di hadapan sosok yang dulunya mereka remehkan. Dan Arga, ia hanya memandang ke depan, tak mengharapkan aplaus atau sorak. Ia tak perlu dielu-elukan. Kalimat yang ia ucapkan tak perlu diteriakkan keras-keras, karena justru diam itulah yang membuatnya menggema lebih dalam di dada yang bersalah. Namun, pidato itu belumlah selesai sepenuhnya. Masih ada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan dari semua yang telah ia ungkapkan malam itu. Arga menuruni panggung dengan langkah pelan, diiringi sorotan mata yang kini kehilangan kesombongan. Tak ada lagi senyum sinis atau lirikan meremehkan, yang tersisa hanya wajah-wajah kikuk yang dicekam diam, penuh sesal dan keraguan. Musik kembali diputar untuk mencairkan suasana, namun denting nadanya terasa jauh, seperti berasal dari lorong lain, asing dan tak menyentuh. Ia berjalan melewati deretan meja dengan tenang, tidak memamerkan keberhasilan, tak menunjukkan gestur menang. Tak satu pun dadanya ditepuk, tak ada kepala yang mendongak dengan bangga. Ia hanya ingin pergi, kembali pada hari-hari sederhana yang ia jalani dengan damai. Di sisi ballroom, ia melihat Sinta berdiri, tubuhnya sedikit gemetar, namun matanya bersinar, campuran antara kebanggaan dan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. "Sinta," ucap Arga lembut saat mendekat, senyumnya tipis namun tulus. "Makasih, udah inget." Sinta mengangguk, suaranya parau menahan emosi. "Aku gak pernah lupa." "Gak? Kamu yang dulu gak pernah bilang, tidak, meski lagi susah banget." Arga mengangguk perlahan, lalu membalas dengan senyum kecil yang bicara lebih banyak dari kata-kata. "Hati-hati, ya," bisiknya sebelum berbalik arah, melangkah pelan menuju pintu keluar.
Namun langkahnya terhenti saat beberapa orang dari masa lalu kini berdiri kikuk. Salah satu dari mereka, berpakaian rapi dengan jas mahal dan sepatu mengilap, berjalan mendekat dengan canggung. Gue minta maaf. Gue bener-bener gak tahu. Tatapan Arga tak menyimpan amarah. Matanya tenang, nyaris teduh, seakan telah melalui banyak malam penuh luka dan sudah tak ingin menyimpan beban apapun. Ia hanya menjawab dengan nada datar tapi hangat, "Gak apa-apa. Kita semua dulu masih belajar." Tak menunggu reaksi lebih lanjut, Arga kembali melangkah. Tak ada yang berani menahannya, tak ada yang sanggup memanggilnya lagi. Saat mereka kembali duduk dengan wajah tertunduk, sebagian besar dari mereka menemukan sebuah amplop putih tergeletak di meja. Tak ada nama, tak ada lambang, hanya amplop biasa yang menyimpan sesuatu yang jauh dari biasa. Dengan rasa penasaran bercampur gentar, mereka membukanya. Di dalamnya, hanya selembar kertas polos bertuliskan tangan. "Kami sedang membuka peluang di bidang manajemen dan IT. Kalau kamu merasa punya kemauan untuk tumbuh, kirimkan email. Bukan latar belakangmu yang penting, tapi keinginanmu untuk berubah." Tidak ada logo perusahaan. Hanya alamat email dan tanda tangan kecil di sudut bawah. Arga. Seorang wanita di pojok ruangan berkata lirih, nyaris berbisik ke dirinya sendiri. Dia gak marah, malah nawarin jalan baru. Pria berjas biru yang tadi meminta maaf, menatap kertas itu lama. Jemarinya mengepal, bukan karena tersinggung, tapi karena menanggung malu yang tak bisa ia sembunyikan. Sementara itu, di luar gedung hotel, gerimis mulai jatuh pelan-pelan, membasahi aspal ibu kota. Arga sudah berjalan menuju area parkir basement. Ia tak membawa dendam bersamanya malam itu. Tapi di balik langkah tenangnya, ia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berat. Beban penyesalan di hati orang-orang yang pernah merendahkannya. Arga melangkah pelan menembus lobi hotel, hanya meninggalkan suara samar gesekan sol sepatunya di lantai marmer yang mengilat. Pandangannya lurus ke depan, tak menoleh kiri kanan, tak mencari wajah familiar, apalagi menjauh. Di luar sana, gerimis turun perlahan, serupa helaan napas langit yang turut meredakan segala kenangan pahit. Tepat di depan pintu kaca berputar, sebuah mobil sport listrik berbalut warna hitam mengilap berhenti tanpa suara mencolok. Namun bagi mereka yang masih mengintip dari balik tirai jendela, kemunculan mobil itu terdengar seperti tamparan sunyi, menggetarkan, bukan karena gemanya, tapi karena maknanya. Sementara itu, di luar gedung hotel, gerimis mulai jatuh pelan-pelan, membasahi aspal ibu kota. Arga sudah berjalan menuju area parkir basement. Ia tak membawa dendam bersamanya malam itu. Tapi di balik langkah tenangnya, ia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berat. Beban penyesalan di hati orang-orang yang pernah merendahkannya. Arga melangkah pelan menembus lobi hotel, hanya meninggalkan suara samar gesekan sol sepatunya di lantai marmer yang mengilat. Pandangannya lurus ke depan, tak menoleh kiri kanan, tak mencari wajah familiar, apalagi menjauh. Di luar sana, gerimis turun perlahan, serupa helaan napas langit yang turut meredakan segala kenangan pahit. Tepat di depan pintu kaca berputar, sebuah mobil sport listrik berbalut warna hitam mengilap berhenti tanpa suara mencolok. Namun bagi mereka yang masih mengintip dari balik tirai jendela, kemunculan mobil itu terdengar seperti tamparan sunyi, menggetarkan, bukan karena gemanya, tapi karena maknanya. Seorang sopir berbaju rapi turun dengan cepat dan sigap, lalu membuka pintu belakang dengan gerakan penuh hormat. Arga tak bicara apa-apa, hanya membalas dengan anggukan singkat sebelum masuk ke dalam mobil. Tak ada sikap congkak dalam sorot matanya, hanya ketenangan yang menandakan seseorang yang telah selesai dengan dendam dan telah menerima segala perjalanan hidupnya. Sementara itu, di dalam ballroom, keheningan terasa lebih tebal daripada denting gelas atau derit kursi. Tak terdengar lagi pembicaraan tentang kenaikan saham, proyek prestisius, atau cerita perjalanan mahal ke benua jauh. Semua terdiam, seakan kata-kata tak lagi cukup, dan kepala-kepala yang tegak kini perlahan menunduk, bukan karena takut, tapi karena sedang menimbang ulang segala makna pencapaian. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.